Ya, karena harga mutlak Y itu sebenarnya sama dengan apa? Akar dari Y kuadrat ya. Masih ingat di apa? Di kalkulus 1 ya. Ini jadi sama dengan akar Y kuadrat. Nah, ini tentu kita tetap masih tulis ya 3 kali. Nah, nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Akar Y kuadrat tentu kurang atau sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Iya. Nah, ini 3 tetap. Nah, ini kita lihat kan apa? Ini sama dengan delta nanti ya. Oke. Ya, sekarang kita bisa berdasarkan cakaran ini kita bisa lanjutkan pembuktiannya ya. Jadi kita tulis di sini bukti. Nah, apa yang mau kita buktikan? Yang kita buktikan adalah klaim kita yang tadi menyatakan bahwa limit 3x kuadrat Y dibagi x kuadrat ditambah Y kuadrat untuk x, Y mendekati 0,0 itu sama dengan 0. Jadi tentu saja kita kembali ke definisi ya. Definisinya mengatakan apa? Saya tulis ini akan dibuktikan adib ya, oke. Ya, untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga ya jika 0 kurang dari ya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari delta, maka apa ini ya 3x kuadrat Y ya, nilai mutlak 3x kuadrat Y per x kuadrat ditambah Y kuadrat ya dikurang 0 ya, limitnya 0 kurang dari epsilon. Nah kita sudah punya cakaran di atas ya yang sebelumnya bahwa apa? Nah ini bahwa nilai mutlak 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari ini. Iya. 3 kali x kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana membangun buktinya? Ya berarti kan hubungan ini saja yang kita lihat ya. Ya hubungan yang ini saja yang kita perhatikan ya. Untuk epsilon positif dan ada delta positif nanti kita bisa tentukan. Ya. Nah kita di dalam bukti kita bisa bekerja mundur ya. Misalnya kalau kita tulis bukti, nah ini masih cukup ya, oke ya. Ya. Karena dimulai dengan untuk setiap epsilon positif, maka buktinya kita mulai dengan kata kalimat diambil epsilon positif. Ya, diambil epsilon positif. Ini sebarang ya. Ya, sebarang. Oke. Nah, karena kita mau menemukan delta, di sini dikatakan ada delta. Berarti kan kita bisa pilih ya, coba dipilih delta berapa gitu. Nah, delta berapa? Nah, coba kita lihat. Ini kita belum tulis di cakaran rupanya, ya, delta. Tapi kalau saya melihat, nah karena apa itu 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 3 kali akar x kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, akar x kuadrat tambah Y kuadrat itu kan kurang dari delta. Maka nanti kita sebenarnya akan menemukan deltanya itu adalah epsilon per 3. Tapi nanti kita lihat ya. Tidak usah kita tulis dulu.
Maka kita lanjutkan saja buktinya. Maka untuk ini 0 kecil akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kurang dari delta. Ini berakibat, nah kita akibat, coba ini harga mutlak apa tadi? Oh ya, ya 3x kuadrat Y per x kuadrat. Ya. 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 0. Nah, rupanya ini sama dengan mana tadi? Oh iya, ini. Ya, ini. Ya. Kurang dari 3 kali akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kurang dari 3 kali akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kurang dari atau kurang sama? Iya, kurang atau sama ya, boleh. Nah, kita lihat akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kan kurang dari delta ya. Ya, seperti di atas. Berarti ini kurang dari 3 kali delta. Ya, dengan demikian kalau kita mau memaksa yang besaran ini nanti kurang dari epsilon, ya, kurang dari epsilon, ini sudah kurang dari epsilon karena sudah ada tanda di sini ya, kurang dari. Maka sebenarnya dari cakaran kita bisa lihat kalau 3 delta sama dengan epsilon, maka deltanya kan sama dengan epsilon per 3 gitu. Ya, jadi dengan demikian kita bisa tulis di sini ya, epsilon per 3. Iya, epsilon per 3. Nah, buktinya nanti kita misalnya kita belum sampai pada epsilon ya. Jadi misalnya saya coret ini. Maka kita bisa tulis kembali. Sorry. Ini sama dengan deltanya adalah epsilon per 3. Berarti sama dengan 3 kali epsilon per 3. Ya. Nah, ini bisa dicoret. Ini sama dengan epsilon. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian barulah kita bisa simpulkan bahwa limit ya x, y menuju 0,0. Nah, ini fungsinya 3x kuadrat Y dibagi x kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sama dengan berapa? Ya, yang ini. Nah, gitu. Ya, sama dengan 0. Ya. Oke, jadi membuktikan limit pada dasarnya mencari berapa besarnya delta kalau epsilon kita berikan ya. Nah, epsilon itu kan sembarang. Jadi pada saat epsilonnya bergerak, misalnya diubah-ubah, berapa nilai deltanya gitu. Nah, jadi contohnya untuk seperti ini. Nah, kalau misalnya epsilonnya 0,1, berarti kan deltanya menjadi 0,1 dibagi 3 berarti berapa itu? Ya, 0,1 dibagi 3 berarti 0,33 0,033 ya, 0,033 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa tunjukkan bahwa kalau deltanya kita ganti 0,33, maka 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat itu pasti kurang dari epsilon. Epsilon tadi 0,1. Ya, dicoba saja Ananda semua ya di sini. Jadi masukkan epsilonnya berapa, nanti kemudian apa betul delta yang kalau epsilonnya dibagi 3 itu memenuhi persamaan ini ya, atau memenuhi kalimat ini gitu. Iya. Oke, baik Ananda semua.
sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ada atau tidaknya limit fungsi dua variabel bebas ya. Nah, untuk materi berikutnya tentang kekontinuan fungsi saya kira tidak terlalu sulit lagi karena kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ada atau tidaknya limit. Karena kekontinuan fungsi itu syaratnya limitnya harus ada dan nilai fungsinya juga harus ada ya di titik tersebut. Kemudian nilai limit dan fungsi harus sama. Nah ini oke. Oh ini kesimpulannya tadi ya. Saya sudah tulis. Iya. Nah ini dia. Oh iya. Ya, definisi fungsi kontinu di suatu titik ini kita bisa tulis seperti ini ya. Ya, f kontinu di titik C1, C2 jika dan hanya jika ya JHJ saya tulis. Pertama, limit fxy jadi limit fungsinya untuk x, y menuju C1, C2 itu harus ada. Ya, harus ada ya. Nah, kemudian syarat kedua, nilai fungsi di C1, C2 atau FC1, C2 juga harus ada. Nah, kalau keduanya ada, maka keduanya harus sama di syarat yang ketiga, yaitu limit fx, y untuk x, y menuju C1, C2 harus sama dengan apa? FC1, C2. Iya. Jadi kalau misalnya mau memeriksa apakah fungsinya kontinu, periksa dulu apa ada limitnya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, apakah ada limitnya? Kalau tidak ada limitnya di titik itu, ya sudah. Itu tidak kontinu. Ya. Kalau misalnya kontinu limitnya ada, diperiksa lagi apakah nilai fungsinya ada di titik tersebut. Kalau tidak ada, ya tidak kontinu lagi gitu kan ya. Nah, kalau keduanya ada, nah kita periksa terakhir apakah limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, kalau syarat yang ketiga memang juga dipenuhi, barulah kita katakan bahwa fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Ya, gitu ya. Ya, oke. Baik, Ananda semua. Mudah-mudahan penjelasan dari video ini bisa membantu Ananda semua untuk memahami konsep limit dan kekontinuan untuk fungsi dua peubah bebas atau dua variabel bebas ya. Ya, apa yang disampaikan di video ini itu hanya sebatas bagaimana memahami konsep. Ya, di video ini belum dijelaskan ya pemecahan masalah. Jadi saya harapkan Ananda semua bisa berlatih soal-soal pada file yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, Ananda semua, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada subchapter 14.2 tentang limit dan kekontinuan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami lebih baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan Ananda semua tetap sehat ya, tetap sehat. Oke, baik, saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Oke, Ananda semua bisa berlatih soal-soal ya. Ya, jadi jangan hanya berhenti pada apa yang saya sampaikan di video ini. Oke, terima kasih.